The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, mengapa doa para nabi selalu didengar, sementara banyak doa kita terasa seolah berhenti di langit pertama? Padahal kata-kata yang kita ucapkan sama, tangan yang kita angkat pun serupa. Namun ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak pernah diajarkan secara terang-terangan. Sebuah rahasia sunyi yang hanya bisa dipahami oleh hati yang benar-benar ingin mengenal Allah. Doa para nabi bukan sekadar permohonan, bukan pula rangkaian kata yang indah. Ia adalah keadaan jiwa, posisi batin, dan adab ruhani yang sangat dalam. Jika rahasia ini dibuka, cara kita berdoa tidak akan pernah sama lagi. Bahkan bisa jadi, yang selama ini menghalangi doa kita bukan takdir, bukan pula dosa besar, melainkan cara kita berdiri di hadapan Tuhan. Dalam video ini, kita akan menyelami sisi doa yang jarang dibicarakan. Doa yang tidak berisik, tidak memaksa, tetapi mengguncang langit. Jika kamu siap untuk merenung, melunakkan hati dan melihat doa dari sudut yang belum pernah kamu sentuh sebelumnya, maka tetaplah di sini. Karena bisa jadi rahasia ini sedang menunggumu sejak lama. Bab 1. Pintu sunyi bernama doa. Pada suatu titik dalam hidup, manusia akan kelelahan oleh kata-katanya sendiri. Lidah terlalu sering meminta, namun hati jarang benar-benar hadir. Disinilah doa para nabi berdiri berbeda, bukan sebagai rangkaian permohonan kosong, tetapi sebagai bisikan jiwa yang telah larut dalam pengenalan kepada Tuhan. Doa mereka lahir dari kesunyian batin, bukan dari kegaduhan keinginan. Ada rahasia besar di sana. Sebelum mereka meminta, mereka telah tenggelam dalam kesadaran bahwa Allah lebih dekat daripada apapun yang mampu mereka sebutkan. Para nabi tidak menjadikan doa sebagai alat menekan langit, melainkan sebagai cermin untuk menundukkan diri. Mereka memahami bahwa yang menghalangi terkabulnya doa bukanlah jauhnya Tuhan, tetapi padatnya ego. Maka doa mereka seringkali terdengar sederhana, bahkan seakan tidak mendesak. Namun justru disitulah kekuatannya, karena yang berbicara bukan lagi aku yang menuntut, melainkan hamba yang sepenuhnya sadar akan posisi dan kehinaannya di hadapan yang maha ada. Jika kita menelusuri doa-doa mereka, kita akan menemukan satu pola yang sunyi, namun konsisten. Pengakuan sebelum permohonan. Mereka membuka doa dengan menyebut sifat-sifat Allah, bukan untuk mengingatkannya, tetapi untuk menata hati mereka sendiri. Dalam pengakuan itu, jiwa dilunakkan, kesombongan diruntuhkan, dan kesadaran tauhid ditegakkan kembali. Inilah makrifat yang hidup, bahwa doa bukan sekadar berbicara kepada Tuhan, tetapi membiarkan Tuhan berbicara di dalam diri. Ada saat-saat tertentu ketika para nabi berdoa, bukan karena ingin sesuatu berubah di luar, tetapi karena ingin diri mereka selaras dengan kehendak ilahi. Mereka memahami bahwa yang paling berbahaya bukanlah doa yang tidak dikabulkan, melainkan hati yang tidak lagi mampu merasakan kehadiran Allah. Maka doa menjadi jalan penyucian batin, tempat air mata bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa hijab antara hamba dan Tuhannya sedang disingkap perlahan. Disinilah rahasia pertama itu bersemayam. Doa para nabi tidak tergesa, tidak berisik dan tidak penuh tuntutan. Ia lahir dari jiwa yang telah lama berdiam dalam kesadaran ilahiyah. Ketika mereka mengangkat tangan, sebenarnya hati mereka telah lebih dulu bersujud. Dan mungkin inilah pelajaran paling halus bagi kita, bahwa doa yang paling didengar bukanlah yang paling keras suaranya, melainkan yang paling dalam kepasrahannya. Bab 2. Ketika diam lebih didengar daripada kata. Ada momen-momen dalam doa para nabi di mana tidak ada kata yang keluar, namun langit seakan bergetar. Diam mereka bukan kehampaan, melainkan kepenuhan yang tak membutuhkan bunyi. Dalam diam itu, hati sepenuhnya tertuju, tidak terpecah oleh harapan duniawi, tidak sibuk menghitung hasil. Inilah tingkatan doa yang jarang disadari manusia, ketika keheningan menjadi bahasa dan kehadiran Allah dirasakan tanpa perlu disebutkan. Para nabi memahami bahwa Tuhan tidak dihadirkan oleh suara, melainkan oleh kesadaran. Maka mereka menjaga batin sebelum menjaga lafaz. Ketika hati belum bersih,
Kata-kata hanya menjadi debu yang beterbangan, tak pernah benar-benar sampai. Tetapi ketika hati telah tunduk, satu tarikan napas saja sudah cukup sebagai pengakuan bahwa hamba sedang berdiri di hadapan yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Disinilah letak rahasia yang sering luput. Doa bukan tentang bagaimana kita berbicara, tetapi tentang siapa yang berbicara di dalam diri. Apakah yang berdoa adalah ego yang panik atau ruh yang telah pasrah? Para nabi melatih diri mereka dalam kesabaran batin, sehingga ketika berdoa, tidak ada kegelisahan yang menyelip, tidak ada desakan yang memaksa takdir. Yang ada hanyalah keyakinan tenang bahwa apapun keputusan Allah, itulah kebaikan yang paling dalam. Banyak doa para nabi yang tidak langsung dikabulkan dalam bentuk yang mereka lihat. Namun mereka tidak terguncang, karena tujuan doa bagi mereka bukanlah hasil instan, melainkan kedekatan yang berkelanjutan. Mereka tahu, semakin dekat seorang hamba dengan Tuhannya, semakin sedikit yang perlu ia minta. Sebab pada titik itu, kehendaknya mulai menyatu dengan kehendak ilahi, dan doa berubah menjadi penerimaan yang utuh. Maka jika hari ini doa terasa berat, mungkin bukan karena Allah jauh, tetapi karena hati terlalu ramai. Rahasia doa para nabi mengajarkan kita untuk merawat sunyi, menenangkan batin, dan membiarkan kesadaran tauhid bekerja lebih dulu. Sebab ketika hati benar-benar hadir, bahkan diam pun menjadi permohonan yang tak pernah tertolak. Bab 3, luka yang menjadi jalan cahaya. Tidak ada nabi yang berdoa tanpa luka. Justru dari luka itulah doa mereka memperoleh kedalaman yang tak bisa dipalsukan. Kesedihan, pengkhianatan, penolakan, dan kesendirian bukan penghalang doa, melainkan pintu rahasia yang membawanya semakin dekat kepada Allah. Para nabi tidak menutupi perih mereka di hadapan Tuhan, karena mereka tahu Allah tidak meminta hambanya berpura-pura kuat, tetapi jujur dalam kelemahan. Doa para nabi lahir ketika semua sandaran dunia runtuh. Saat manusia lain pergi, saat pertolongan tak terlihat, dan ketika logika tak lagi mampu menjelaskan jalan keluar. Pada titik inilah doa berubah menjadi pengakuan paling murni, bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya selain bergantung sepenuhnya kepada Yang Maha menggenggam segalanya. Luka mereka tidak menjauhkan dari Allah, justru meluruhkan segala kepalsuan yang sering menghalangi kedekatan. Ada rahasia halus di sini. Para nabi tidak pernah menjadikan luka sebagai alasan untuk menuntut, melainkan sebagai sarana untuk berserah. Mereka tidak berkata, "Mengapa engkau melakukan ini kepadaku?" tetapi menghadapkan luka itu sebagai amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam kepasrahan itulah doa mereka menjadi jernih, tanpa dendam, tanpa tuntutan tersembunyi, tanpa keinginan membalas keadaan. Ketika luka dihadirkan dalam doa, ia tidak lagi menjadi beban, melainkan cahaya. Karena luka yang diserahkan kepada Allah akan dibersihkan dari racun keputusasaan. Para nabi memahami bahwa tidak semua luka harus disembuhkan segera. Sebagian luka dibiarkan agar hati tetap lembut, agar jiwa tidak mengeras oleh rasa cukup dan kesombongan. Doa mereka menjaga luka itu tetap hidup, namun tidak mematikan iman. Maka rahasia doa para nabi bukanlah ketiadaan penderitaan, tetapi keberanian membawa penderitaan itu langsung ke hadapan Allah tanpa perantara. Di sanalah luka berubah menjadi sajadah, air mata menjadi tasbih, dan kepedihan menjadi bahasa yang paling jujur. Barangkali, selama ini yang membuat doa kita terasa hampa bukan karena luka terlalu dalam, tetapi karena luka itu belum sepenuhnya kita serahkan. Bab 4, waktu yang dipilih langit. Para nabi memahami sesuatu yang sering terlewat oleh kebanyakan manusia. Tidak semua waktu bersifat netral. Ada saat-saat ketika langit terasa lebih dekat, bukan karena Allah berpindah, tetapi karena hati hamba sedang selaras dengan ketetapannya. Mereka tidak hanya berdoa, tetapi membaca waktu dengan kesadaran ruhani. Fajar sepertiga malam, kesendirian di padang sunyi, atau detik-detik setelah ujian berat. Semua itu bukan kebetulan, melainkan panggilan halus agar doa lahir dari kedalaman yang tepat. Doa para nabi tidak tergesa mengejar jawaban. Mereka bersabar dalam jeda karena mereka tahu bahwa penundaan seringkali adalah bentuk kasih sayang yang paling tersembunyi. Dalam penantian itu, hati ditempa, niat dimurnikan, dan kelekatan pada hasil perlahan dilepaskan. Waktu menjadi guru yang diam,
mengajarkan bahwa doa bukan transaksi cepat, melainkan perjalanan kesadaran menuju ridha. Ada rahasia lembut di sini. Para nabi tidak memaksa waktu tunduk pada keinginan mereka, tetapi menundukkan keinginan agar selaras dengan waktu Allah. Ketika doa belum dikabulkan, mereka tidak mengubah keyakinan, hanya memperdalam kehadiran. Mereka paham bahwa yang paling berharga dari doa bukanlah saat dikabulkan, tetapi saat hamba tetap setia meski belum melihat tanda apapun. Dalam kesetiaan itu, doa para nabi menjadi napas panjang yang menyatu dengan hidup mereka. Mereka berdoa bukan hanya saat membutuhkan, tetapi karena berdoa adalah keadaan jiwa. Waktu tidak lagi diukur oleh jam dan hari, melainkan oleh sejauh mana hati terhubung. Maka ketika jawaban datang, ia tidak mengejutkan. Ketika belum datang, ia tidak melemahkan. Inilah pelajaran sunyi yang jarang disadari. Doa para nabi tidak kalah oleh waktu, justru waktu yang ditundukkan oleh ketenangan mereka. Mereka percaya sepenuhnya bahwa Allah Maha tepat dalam memilih saat. Dan barangkali, jika hari ini doa kita terasa lama, itu bukan penolakan, melainkan undangan agar kita tinggal lebih lama di hadapannya. Bab 5. Menyebut diri dengan kehinaan yang suci. Ada satu nada yang selalu lembut dalam doa para nabi. Mereka tidak pernah membesarkan diri, bahkan saat kedudukan mereka tinggi di sisi Allah. Mereka menyebut diri dengan kehinaan yang jujur, bukan untuk merendahkan martabat, tetapi untuk menempatkan jiwa pada posisi yang benar. Dalam doa, mereka tidak datang sebagai orang terpilih, melainkan sebagai hamba yang sepenuhnya bergantung. Disitulah tauhid bekerja tanpa topeng. Para nabi memahami bahwa penghalang terbesar doa adalah rasa pantas. Ketika manusia merasa layak, doa berubah menjadi tuntutan halus. Maka mereka meruntuhkan rasa itu sebelum mengangkat permohonan. Mereka mengakui keterbatasan, kesalahan, dan ketidakmampuan. Bukan karena Allah tidak tahu, tetapi karena pengakuan itu membersihkan hati dari ilusi kuasa. Doa pun lahir dari tanah kerendahan yang subur bagi rahmat. Ada rahasia makrifat yang tersembunyi di balik pengakuan ini. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin kecil ia merasa di hadapannya. Bukan karena takut yang menekan, tetapi karena kagum yang meluruhkan ego. Para nabi tidak berdoa dengan bahasa yang memamerkan iman, melainkan dengan kejujuran yang membuat iman hidup. Mereka tidak sibuk menyebut amal, karena mereka tahu amal tanpa rahmat hanyalah bayangan kosong. Dalam kehinaan yang suci itu, doa para nabi menjadi jembatan yang kokoh. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada pencitraan batin. Mereka datang apa adanya, membawa diri yang rapuh, lalu menyerahkannya sepenuhnya. Dan justru ketika diri dilepaskan, pertolongan seringkali mendekat tanpa suara, tanpa gemuruh, namun mengubah segalanya dari dalam. Maka jika ingin mendekati rahasia doa para nabi, bukan teknik yang perlu diperbanyak, melainkan kejujuran yang diperdalam. Turunkan diri, lunakkan hati, dan biarkan kehinaan menjadi pintu. Sebab di hadapan Allah, kehinaan yang tulus lebih bercahaya daripada kemuliaan yang dipertontonkan. Bab 6. Doa yang tidak ingin dilihat. Para nabi berdoa seolah tidak ada satu pun yang menyaksikan selain Allah. Mereka menjaga doa dari pandangan manusia, bukan karena takut dinilai, tetapi karena menyadari bahwa doa adalah perjumpaan paling intim antara hamba dan Tuhannya. Ketika doa dipamerkan, keikhlasan mulai terpecah, maka mereka memilih sunyi, tempat di mana hanya Allah yang menjadi saksi, dan hati bisa berbicara tanpa rasa ingin dipuji. Ada kedalaman ruhani di balik doa yang tersembunyi. Para nabi memahami bahwa doa yang paling kuat seringkali adalah doa yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Dalam kesendirian itu, tidak ada peran yang harus dimainkan, tidak ada citra kesalehan yang harus dijaga. Yang tersisa hanyalah hamba dan Rabb-Nya, tanpa jarak, tanpa penghalang, tanpa kepentingan selain keridaan. Rahasia ini halus namun menentukan. Doa yang ingin dilihat manusia akan sibuk dengan bentuk. Sementara doa yang hanya ingin didengar, Allah akan fokus pada kehadiran. Para nabi tidak memperindah doa untuk menarik perhatian, tetapi memurnikan niat agar setiap kata, bahkan setiap diam bernilai ibadah. Mereka tahu,
Satu doa yang ikhlas lebih berat timbangannya daripada 1000 doa yang tercemar oleh keinginan dikenali. Dalam sunyi itulah doa para nabi sering berubah menjadi percakapan batin yang panjang. Bukan sekadar meminta, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya. Mereka tidak terburu-buru menyelesaikan doa, karena yang mereka cari bukan akhir doa, melainkan tinggal di dalamnya. Sunyi menjadi rumah dan kehadiran Allah menjadi ketenangan yang tidak ingin segera ditinggalkan. Maka pelajaran ke-6 ini mengajak kita untuk meninjau ulang arah doa kita. Apakah doa kita masih ingin disaksikan atau sudah cukup jika hanya Allah yang mengetahui? Sebab doa yang tidak ingin dilihat manusia justru seringkali dilihat oleh langit dengan penuh kasih dan dijawab dengan cara yang jauh melampaui harapan. Bab 7. Ketika doa menjadi penerimaan. Pada tingkatan tertentu, doa para nabi tidak lagi berisi permintaan yang panjang, melainkan penerimaan yang dalam. Mereka sampai pada kesadaran bahwa apapun yang datang dari Allah tidak pernah salah alamat. Maka doa bukan lagi upaya mengubah takdir, tetapi cara lembut untuk menyelaraskan hati dengan ketetapannya. Di sini, doa menjadi bentuk tertinggi dari keimanan, tenang di tengah ketidakpastian. Para nabi memahami bahwa ada saatnya meminta dan ada saatnya berhenti meminta lalu menerima. Bukan karena putus asa, tetapi karena yakin sepenuhnya. Mereka tidak memandang penerimaan sebagai kekalahan, melainkan sebagai kematangan ruhani. Ketika doa berubah menjadi penerimaan, kegelisahan perlahan menguap, digantikan oleh keyakinan yang tidak bergantung pada hasil yang kasat mata. Rahasia ini sering disalahpahami. Banyak yang mengira penerimaan berarti pasrah tanpa harapan. Padahal pada para nabi, penerimaan justru melahirkan harapan yang paling murni, harapan yang tidak menuntut bentuk tertentu. Mereka berharap kepada Allah, bukan kepada skenario yang mereka bayangkan. Maka jika jawaban datang berbeda, hati mereka tetap utuh, tidak retak oleh kecewa. Dalam penerimaan itu, doa para nabi menjadi ruang damai yang luas. Mereka tidak lagi bertanya, apa yang akan terjadi padaku, tetapi merasakan, aku bersama Allah dalam apapun yang terjadi. Inilah makrifat yang sunyi namun kokoh, kesadaran bahwa kedekatan dengan Allah jauh lebih berharga daripada terkabulnya satu permintaan tertentu. Maka jika doa kita hari ini terasa berubah, lebih hening, lebih singkat, lebih tenang, mungkin itu bukan tanda melemahnya iman, melainkan isyarat kedewasaan ruhani. Sebab doa yang telah sampai pada penerimaan adalah doa yang telah menyentuh inti tauhid, tempat hati bersandar tanpa syarat. Bab 8. Doa yang mendahului takdir. Para nabi berdoa bukan hanya sebagai reaksi atas peristiwa, tetapi sebagai kesadaran yang mendahului kejadian. Mereka memahami bahwa doa bukan sekadar jawaban atas luka, melainkan penjagaan sebelum luka itu datang. Dalam kesadaran ini, doa menjadi bentuk kewaspadaan ruhani, sebuah kesiapan batin untuk menerima apapun yang Allah izinkan terjadi. Mereka tidak menunggu gelap untuk menyalakan cahaya. Ada kedalaman tauhid di sini yang jarang disentuh. Para nabi meyakini bahwa doa adalah bagian dari takdir, bukan lawannya. Mereka tidak melihat doa dan ketetapan sebagai dua hal yang saling bertentangan, tetapi sebagai satu alur yang saling melengkapi. Maka ketika mereka berdoa, mereka tidak sedang melawan keputusan Allah, melainkan berjalan di dalamnya dengan penuh kesadaran dan adab. Dalam doa yang mendahului takdir, para nabi menata hati sebelum kejadian menata mereka. Mereka memohon kekuatan sebelum ujian datang, kejernihan sebelum kebingungan melanda, dan keteguhan sebelum langkah terasa berat. Doa semacam ini tidak lahir dari ketakutan, tetapi dari pengenalan bahwa diri manusia rapuh dan selalu membutuhkan bimbingan ilahi, bahkan dalam keadaan yang tampak baik-baik saja. Rahasia halusnya terletak pada niat. Para nabi tidak berdoa agar terhindar dari semua kesulitan, tetapi agar tetap bersama Allah di dalam kesulitan itu. Mereka tahu tidak semua takdir bisa diubah, namun setiap takdir bisa dihadapi dengan cahaya iman. Doa pun menjadi bekal ruhani, bukan tameng yang menolak kehidupan, melainkan pelita yang menerangi jalannya. Maka pelajaran ke-8 ini mengajak kita naik satu tingkat dalam memahami doa. Jangan hanya berdoa saat takdir menekan,
tetapi jadikan doa sebagai napas kesadaran yang mendahului setiap langkah. Sebab doa yang lahir sebelum kejadian seringkali menjaga hati tetap hidup ketika takdir akhirnya berbicara. Bab 9. Doa yang tidak mengikat Allah. Para nabi berdoa dengan penuh harap, namun tanpa pernah mengikat Allah pada satu kemungkinan. Mereka tidak memenjarakan rahmat-Nya dalam satu bentuk jawaban. Inilah adab tinggi yang lahir dari pengenalan mendalam. Allah Maha mengetahui, sementara manusia hanya mampu menduga. Maka doa para nabi selalu lapang, memberi ruang bagi kebijaksanaan ilahi untuk bekerja dengan cara yang tak selalu bisa dipahami akal. Ada ketenangan luar biasa dalam doa yang tidak memaksa. Para nabi tidak menyusun doa dengan ultimatum batin, tidak pula menyelipkan ancaman kecewa jika harapan tidak terwujud. Mereka menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah, sembari menjaga keyakinan bahwa apapun keputusannya pasti mengandung kebaikan yang tersembunyi. Inilah tauhid yang matang, percaya tanpa syarat. Rahasia ini halus namun menentukan kualitas doa. Ketika manusia mengikat Allah pada satu skenario, ia sebenarnya sedang membatasi rahmat. Para nabi justru membebaskan doa mereka dari ikatan itu. Mereka meminta dengan rendah hati, lalu melepas dengan lapang dada. Hati mereka tidak melekat pada bentuk jawaban, tetapi pada sang pemberi jawaban itu sendiri. Dalam kelapangan ini, doa para nabi sering dijawab dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Bukan karena doa mereka kurang jelas, tetapi karena kebijaksanaan Allah jauh melampaui jangkauan keinginan manusia. Dan ketika jawaban itu datang, mereka menerimanya dengan syukur yang sama, baik dalam bentuk nikmat yang tampak maupun ujian yang menajamkan iman. Maka jika doa kita terasa berat dan penuh tekanan batin, mungkin karena kita terlalu mengikat Allah dengan keinginan kita sendiri. Rahasia doa para nabi mengajarkan kita untuk meminta dengan sungguh-sungguh, lalu melepaskan dengan penuh percaya. Sebab doa yang paling dekat kepada Allah adalah doa yang memberinya ruang untuk memilih yang terbaik. Bab 10. Doa yang mengubah orang yang berdoa. Pada akhirnya, rahasia terdalam doa para nabi bukan terletak pada apa yang mereka minta, tetapi pada siapa mereka menjadi setelah berdoa. Doa tidak selalu mengubah keadaan, namun hampir selalu mengubah jiwa yang bersungguh-sungguh di dalamnya. Para nabi memahami bahwa keajaiban terbesar doa bukanlah pergeseran peristiwa, melainkan penjernihan hati. Maka mereka tidak keluar dari doa sebagai orang yang sama seperti saat mereka masuk ke dalamnya. Doa bagi para nabi adalah proses peluruhan diri. Sedikit demi sedikit, ambisi pribadi dilepaskan, kegelisahan diredam, dan ketergantungan pada makhluk dicabut hingga ke akarnya. Setiap doa meninggalkan bekas bukan pada langit, tetapi pada kedalaman jiwa. Hati menjadi lebih lembut, pandangan lebih jernih, dan langkah lebih tenang. Inilah transformasi sunyi yang jarang disadari, namun paling menentukan. Ada rahasia makrifat yang menutup seluruh perjalanan ini. Allah tidak selalu memberikan apa yang diminta, karena terkadang Dia memberikan dirinya. Para nabi tidak mengejar tanda-tanda luar, karena mereka telah merasakan perubahan di dalam. Ketika hati telah bersama Allah, keadaan apapun tidak lagi menakutkan. Doa telah melakukan tugasnya, bukan sebagai alat pemenuhan, tetapi sebagai jalan kedekatan. Dalam perubahan batin itu, para nabi mampu berdiri teguh di tengah ujian yang panjang. Mereka tidak kehilangan arah ketika doa belum terjawab, karena mereka telah menemukan makna. Mereka tidak runtuh ketika hasil berbeda dari harapan, karena hati mereka telah dipeluk oleh keyakinan. Doa telah menjadikan mereka manusia yang siap menerima apapun dengan adab dan iman. Maka rahasia terakhir ini menutup semuanya dengan satu bisikan lembut. Jangan ukur doa dari apa yang berubah di luar, tetapi dari apa yang dilunakkan di dalam. Jika setelah berdoa hatimu lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dekat kepada Allah, maka sesungguhnya doa itu telah dijawab. Dan disitulah doa para nabi berakhir, bukan pada terkabulnya permintaan, tetapi pada lahirnya jiwa yang sepenuhnya berserah. Sebelum kita menutup kajian ini, ingatlah satu hal yang lembut namun dalam. Doa bukan tentang seberapa banyak yang kita minta, tetapi seberapa jujur kita hadir di hadapan Allah. Jika hari ini hatimu terasa lebih tenang,
lebih sadar, dan lebih dekat kepadanya, maka sesungguhnya doa itu telah sampai. Semoga kita termasuk hamba yang bukan hanya pandai berdoa, tetapi benar-benar hidup di dalam doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.